Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ragil Idanja, NIM 19042027. Pada video kali ini saya akan melanjutkan presentasi pada mata kuliah pengembangan organisasi dengan topik jenis-jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Pada topik kali ini akan terbagi ke 4 materi. Pertama, T-group atau training group, kelompok pelatihan, kemudian coaching, kemudian yang ketiga yaitu mentoring, dan keempat yaitu pengembangan kepemimpinan. Materi yang pertama yaitu T-group. Kelompok T merupakan fenomena penting dalam sejarah ilmu perilaku yang diterapkan di tempat kerja. Pada puncak popularitasnya di tahun 1960-an, T-group dialami oleh ribuan eksekutif dari organisasi seperti TRW, Westinghouse, Eastman Kodak, IBM, General Electric, Eli Lilly, Monsanto, Pillsbury, Boeing, Mytek, dan banyak lagi. Secara khusus disebut sebagai kelompok pelatihan atau kelompok yang menjalani terapi atau pelatihan, terdiri dari 8-15 orang, tidak ada pemimpin formal dan agenda. Kemudian karena tidak ada itu, tidak mengecewakan karena mereka mengharapkan adanya bimbingan. Asumsi tentang T-group yang pertama yaitu anggota kelompok memberikan umpan balik yang konstruktif atau bersifat membangun. Kemudian umpan balik lengkap dan berurusan dengan aspek yang signifikan dari perilaku individu. Kemudian kecemasan memfasilitasi pembelajaran baru, mempelajari perbedaan budaya. T-group dalam pengembangan organisasi merupakan strategi yang pada hakikatnya adalah strategi intervensi yang dapat digunakan untuk mengatasi dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh organisasi atau di dalam melakukan perubahan-perubahan. Sampai sekarang cukup banyak strategi pengembangan organisasi yang telah dikembangkan oleh para pakar. Salah satunya yaitu T-group. Strategi T-group terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, latihan kepekaan. Merupakan latihan yang diperkenalkan dengan masing-masing atas 6-10 peserta, pemimpin kelompok terlatih yang membimbing peserta untuk meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Kemudian kisi pengembangan organisasi, yaitu konsep yang mengevaluasi gaya kepemimpinan. Apa saja yang kurang efektif dalam gaya kepemimpinan tersebut sehingga menjadi suatu yang ideal dan maksimum. Kemudian survei umpan balik, transaksi analisis, dan intergroup activity. Selanjutnya kita masuk materi yang kedua yaitu coaching. Menurut Whitmore dalam Passmore 2012, coaching adalah kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerja. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Sedangkan menurut Green dalam Wilson 2011, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pengembangan pribadi. Dalam proses coaching yang bersifat didik, selalu dapat dua pihak yang terlibat, yaitu pemberi dan penerima. Berikut ini akan dijelaskan mengenai peran dari seorang coach yang baik untuk terciptanya coaching yang efektif. Manfaat coaching yaitu meningkatkan performa dan produktivitas kinerja individu maupun organisasi. Kemudian komitmen, kemudian menjadi bagian dalam perilaku dan nilai organisasi, meningkatkan keterampilan dan pengoptimalisasi individu maupun produktivitas kinerja dan organisasi,
komitmen dan motivasi kerja, kepuasan kerja lebih baik, komunikasi yang lebih efektif, budaya organisasi yang lebih terbuka dan produktif, dan kesadaran meningkat. Selanjutnya yaitu poin yang ketiga, yaitu mentoring. Menurut Du Bois dan Carce, mentoring adalah suatu hubungan yang berlandaskan kepercayaan berstruktur yang melibatkan peserta dalam proses kegiatan dilakukan pembimbingan dan dukungan yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter mereka. Melihat penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa mentoring merupakan suatu kegiatan dalam sebuah proses pembelajaran yang dengan berbagai macam tujuan, seperti membantu dan membimbing, serta memberikan pengawasan. Jenis-jenis mentoring. Mentoring terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu jarak jauh. Dibantu dengan kemajuan teknologi, kemudian kelompok. Kelompok ini yaitu dilaksanakan oleh beberapa orang dengan pembagian satu orang sebagai mentor dan lainnya sebagai peserta. Kemudian antar karyawan. Karyawan ini biasanya dilakukan oleh pimpinan atau yang kita kenal sebagai HRD. Kemudian organisasi. Dalam organisasi ini tentu saja kegiatan digunakan untuk membantu dan mengembangkan organisasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu lintas budaya. Dalam budaya ini kita dapat pahami sebagai kegiatan sharing, berbagi dalam hal mempelajari dan memaknai keberagaman budaya. Selanjutnya yaitu materi yang keempat atau yang terakhir, yaitu pengembangan kepemimpinan, yaitu suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kepemimpinan individu menjadi lebih tinggi dari tingkat kepemimpinan sebelumnya. Artinya yaitu terjadi progres yang signifikan. Kemudian ada 4 cara atau strategi dalam pengembangan kepemimpinan. Yang pertama yaitu tugas ini diberikan kepada kepala SDM atau HRD. Kemudian program kepemimpinan tersebut harus menggunakan beberapa metode sehingga menghasilkan suatu produk atau hasil. Kemudian terintegrasi program tersebut yang dijalankan oleh orang-orang yang terlatih atau eksekutif. Selanjutnya yaitu bagaimana program pengembangan kepemimpinan tersebut dapat dijalankan secara efektif sehingga dilakukan komunikasi antara eksekutif. Baik, mungkin cukup sekian diskusi atau tampilan presentasi pada poin jenis intervensi individual dalam pengembangan organisasi. Saya Ragil Danja, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.